Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi, Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai laporan KKL, yaitu implementasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Dunia saat ini sedang marak-maraknya wabah virus corona atau coronavirus. Itu sendiri adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. Coronavirus DSRC 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan pada sekolah dasar berubah menggunakan pembelajaran daring atau jarak jauh. Yang pertama ada rumusan masalah bagaimana penerapan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan dari observasi ini adalah mendapatkan informasi mengenai dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar. Apakah pembelajaran daring pada sekolah dasar bisa dilakukan dengan baik dan efektif? Lanjut pada pembahasan. Bab 2, metode observasi. Observasi ini menggunakan metode kepustakaan, yang artinya merupakan suatu kegiatan yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, berita, dan wawancara. Dalam observasi ini pengumpulannya diperoleh dari wawancara dan artikel-artikel pada jurnal online. Observasi ini melakukan penelusuran jurnal dengan menggunakan kata kunci implementasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Observasi ini memperoleh berbagai macam berita, jurnal, serta wawancara. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Surface Expiratory Syndrome (SARS). Coronavirus DSRC 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk Indonesia dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Aktivitas yang melibatkan kumpulan orang-orang kini mulai dibatasi seperti bersekolah, bekerja, beribadah, dan lain sebagainya. Dari observasi saya, salah satunya dengan guru SD Negeri 1 Menjalin, Kota Waringin Timur bersama Ibu Susanti mengatakan pembelajaran rumah tetap dapat dilaksanakan. Yang pertama, ia mulai membuka kelas dari jam 7, pukul 7 hingga 12 siang. Dalam hal ini, pelaksanaan belajar di rumah, guru meminta bantuan orang tua atau kakak siswa sebagai narasumber yang langkah-langkahnya telah diberikan melalui grup WhatsApp. Yang kedua, untuk laporan pelaksanaan pembelajaran dapat berupa foto, video yang harus diposting melalui grup, serta menyampaikan beberapa metode pembelajaran secara daring yang telah diterapkan, yaitu pembelajaran melalui portal rumah belajar dan penyampaian materi melalui foto materi yang dibagikan melalui media sosial WhatsApp. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran daring saat ini dijadikan solusi bagi dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi pembelajaran daring tidak mudah seperti yang dibayangkan. Beliau juga mengatakan dalam pembelajaran daring SD, dia menggunakan Zoom untuk meeting pertemuan tatap muka selayaknya di kelas. Tetapi tidak semua anak bisa mengakses karena ada yang orang tuanya masih kerja, ada juga orang tua yang gagap teknologi. Yang keempat, dampak terhadap orang tua lainnya juga, yaitu kendala yang dihadapi orang tua adalah adanya penambahan biaya pembelian kuota internet bertambah. Teknologi online memerlukan koneksi jaringan ke internet yang kuat dan kuota. Oleh karena itu, tingkat penggunaan kuota internet akan bertambah dan akan menambah beban pengeluaran orang tua. Selanjutnya yang kelima, dampak yang dirasakan guru yaitu tidak semua mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran menggunakan perangkat.
atau fasilitas untuk penunjang kegiatan pembelajaran online dan perlu pendampingan dan pelatihan secara terlebih dahulu. Solusinya bagi saya, jadi dukungan dan kerjasama orang tua demi keberhasilan pembelajaran suatu sangat dibutuhkan. Komunikasi guru dan sekolah dengan orang tua harus terjalin dengan lancar demi mendukung kegiatan aktivitas belajar mengajar anak. Pemahaman orang tua tentang pembelajaran juga perlu dibutuhkan meskipun bapak dan atau ibu guru selalu memotivasi anak melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Dalam situasi pandemi ini, meskipun pembelajaran dari rumah menggunakan aplikasi, kalau tidak ada dukungan dan kepedulian orang tua, maka menurut saya pembelajaran masih kurang maksimal hasilnya serta perlunya sinergi antara guru dan orang tua dalam proses belajar pembelajaran demi menciptakan pendidikan yang terbaik bagi anak. Bab 3. Kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan di atas bahwa dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar dapat dikatakan berdampak sangat buruk pada sistem pendidikan untuk memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19. Pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah sekarang menjadi belajar di rumah yang menggunakan berbagai macam aplikasi seperti Ruang Guru, Classroom, Zoom, Google, WhatsApp, Google Form, maupun melalui grup WhatsApp. Kegiatan belajar dapat berjalan baik dan efektif sesuai dengan kreativitas guru dalam memberikan materi dan soal latihan kepada siswa. Dari soal-soal latihan yang dikerjakan oleh siswa dapat digunakan untuk menilai harian siswa. Untuk anak sekolah kelas 1 sampai kelas 3 belum dapat mengoperasikan gawai, maka dari itu dibutuhkan kerjasama antara guru dengan orang tua. Untuk orang tua yang bekerja sehingga tidak bisa mendampingi anak saat belajar dapat memberikan jadwal belajar khusus agar bisa belajar seperti siswa yang lainnya. Jadi adanya kerjasama dan timbal balik di antara guru, siswa, dan orang tua yang menjadikan pembelajaran daring menjadi efektif. Sekian itu pemaparan observasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.